Selamat datang di Puskesmas Serandaan. Salam sehat bagi kita semua. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah 1 tahun lebih berlangsung membawa dampak begitu besar bagi kehidupan. Puskesmas Serandaan sebagai salah satu pelayanan kesehatan bagi masyarakat turut serta dalam penanggulangan pandemi ini. Berbagai pelayanan kesehatan seperti IGD, poli infeksius, poli umum, poli gigi, poli KIA, dan poli lainnya tetap buka untuk melayani masyarakat. Selain itu, untuk persalinan kami melayani 24 jam. Dalam pelayanan kesehatan tersebut, kami menerapkan protokol kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut, mari simak penjelasan dalam video berikut ini. Hai, apa kabar Mams? Bagaimana protokol kesehatan selama pandemi COVID? Masih tetap berlangsung bukan? Nah, selama pandemi COVID-19 berlangsung, pasti banyak bumil jadi khawatir dan bingung tentang kehamilan dan persalinan. Padahal, bumil pasti ingin tahu perkembangan si buah hati dan melahirkan secara aman dan nyaman. Bagaimana ya cara pemeriksaan kehamilan dan persalinan di Puskesmas Serandaan selama pandemi? Nah, kali ini saya akan bahas tentang panduan pemeriksaan kehamilan hingga persiapan melahirkan pada masa pandemi COVID di Puskesmas Serandaan. Jadi, tonton sampai habis ya. Bumil yang akan memeriksakan kehamilan untuk pertama kalinya dapat melalui pintu samping Puskesmas Serandaan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya Mams, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian, petugas akan melakukan screening dengan mengukur suhu tubuh dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait keluhan beberapa hari terakhir. Sebagai informasi tambahan, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil di Puskesmas Serandaan juga sudah lengkap loh. Ada poliklinik KIA, ruang bersalin, rawat gabung, dan juga pemantauan rutin oleh tenaga kesehatan. Kemudian, setelah melakukan screening, pasien akan diarahkan untuk mengambil nomor antrian untuk melakukan pendaftaran. Nah, untuk pemeriksaan kehamilan yang harus dilakukan meliputi 10T. Kira-kira, Mams ada yang tahu nggak 10T itu apa? Jadi, T yang pertama adalah pemeriksaan tekanan darah, di mana menurut panduan internasional, tekanan darah normal adalah 110/80 sampai dengan 140/90. Dokter nanti akan membahas lebih detail resiko apabila tekanan darah Mams diketahui terlalu rendah atau terlalu tinggi. T yang kedua adalah tinggi badan dan timbang berat badan. Ini biasanya dilakukan untuk mengetahui adakah risiko kehamilan yang mungkin terjadi. Setiap bulannya, pertambahan berat badan Mams akan dicatat untuk mengetahui apakah Mams dalam level normal atau tidak. Lalu, T yang ketiga adalah temu bicara dengan dokter. Di sesi ini, dokter akan menjelaskan tentang hari perkiraan lahir dan apa saja yang akan Mams hadapi saat kehamilan nanti. Jangan malu bertanya ya Mams, agar Mams mendapatkan info yang tepat seputar kehamilan. Kemudian, dokter juga akan melakukan vaksin tetanus yang termasuk dalam T yang keempat. Jangan khawatir Mams, vaksin tetanus ini aman untuk janin. Kemudian akan dilakukan T yang kelima, yaitu penetapan status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas.
Selanjutnya, dokter akan bertanya terkait riwayat penyakit yang menjadi resiko kehamilan serta penyulit proses persalinan. Kemudian, dokter akan menjelaskan rangkaian ANC selanjutnya, antara lain pemeriksaan lab, pemeriksaan gigi, gizi, dan pemeriksaan psikis ibu hamil. Pada awal dan akhir kehamilan, moms perlu menjalani tes laboratorium untuk mengetahui golongan darah, resus, hemoglobin, dan pemeriksaan penyakit menular seksual seperti HIV dan TPHA. Sehingga kehamilan moms dapat terpantau dan apakah ada resiko selama kehamilan. Selanjutnya, setelah pemeriksaan laboratorium, moms akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan gigi, konsultasi gizi, dan konsultasi psikolog. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, moms akan diminta kembali ke poliklinik KIA untuk melakukan pengukuran tinggi puncak rahim sebagai salah satu indikator penentuan usia kehamilan dan perkiraan berat badan janin. Selain itu, moms juga akan dilakukan pemeriksaan detak jantung si kecil. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan kehamilan, dokter akan menjelaskan mengenai pemantauan ibu hamil meliputi berat badan, usia kehamilan, tinggi puncak rahim, denyut jantung janin, dan pastinya tekanan darah ibu hamil yang akan dilakukan melalui buku kesehatan ibu dan anak. Selain itu, Bumil dapat berkonsultasi dengan dokter secara temu langsung atau offline dan juga online melalui grup ibu hamil dan ibu nifas menurut desa masing-masing. Dokter maupun bidan akan memberikan informasi mengenai kelas ibu hamil dan senam ibu hamil yang rutin dilaksanakan seminggu sekali. Dan yang terakhir, dokter akan memberikan resep obat sesuai kebutuhan ibu hamil. Kemudian, pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan di Poli KIA dapat menunggu di depan apotek untuk mendapatkan obat sesuai dengan resep yang telah diberikan. Dokter akan meresepkan tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada saat kehamilan, asam folat untuk perkembangan janin, dan kalsium untuk pencegahan preeklamsi. Jadi, bagaimana jika ada ibu hamil yang ingin melakukan proses persalinan di Puskesmas Randakan? Apa yang harus dilakukan? Tonton video berikut ya. Bumil yang akan melakukan proses persalinan di Puskesmas Randakan dapat datang langsung melalui pintu IGD Puskesmas Randakan. Namun, tetap patuhi protokol kesehatan ya moms, dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum masuk IGD Puskesmas Randakan, jangan lupa pencet bel dulu ya moms. Oh iya, jangan khawatir, Puskesmas Randakan memiliki IGD 24 jam untuk proses persalinan. Jadi, jika moms merasakan tanda-tanda persalinan, jangan khawatir untuk datang ke Puskesmas Randakan. Kami siap melayani 24 jam. Petugas kesehatan akan melakukan screening ulang terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang bersalin untuk lebih memastikan moms dalam keadaan sehat. Jangan khawatir moms, saat persalinan dan perawatan, Bumil boleh kok ditemani satu orang penunggu. Tentunya, penunggu harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang menderita sakit COVID. Setelah melakukan screening, Bumil akan diarahkan ke ruang bersalin di mana nanti proses persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan dengan standar operasional prosedur yang ada. Nah, setelah proses persalinan selesai, ibu,
dan bayi akan dirawat di ruang perawatan di mana nanti dokter, bidan, dan tenaga kesehatan akan memeriksa dan melakukan kunjungan untuk memantau keadaan ibu dan buah hati. Be the one you love. Cause all ambition, worldly acclaim. I just wanna be the one you love.